Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurmalasari. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tata surya yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan IPBA dan astronomi. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil adalah kompetensi dasar kelas 7, yaitu mengenai tata surya sebagai berikut. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat membuat model orbit planet, mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya, mencari informasi tentang planet penyusun tata surya, gerak planet pada orbit tata surya, perbandingan jarak komponen tata surya, mengamati berbagai fase bulan, mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bumi, serta mampu mendeskripsikan gerhana matahari dan gerhana bulan. Baiklah, untuk pembelajaran yang pertama kita bahas tentang matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Sementara miliaran bintang tersebar di seluruh alam semesta, matahari menjadi pusat tata surya kita. Matahari terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu di bulu Orion galaksi Bima Sakti. Matahari lahir ketika awan debu dan gas yang dikenal sebagai nebula matahari runtuh di tengah formasi ini. Materi mengembun menjadi bola gas terbakar yang menjadi matahari kita. Sifat matahari yang berapi-api bersama dengan tarikan gravitasi yang luar biasa dan medan magnet yang luas membantunya menjadi jantung tata surya kita. Matahari dapat dibagi menjadi 6 lapisan, yaitu daerah korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti matahari. Jumlah atom matahari adalah 91% hidrogen yang merupakan bahan bakar, 8,9% helium, dan 6,1% materi lainnya. Karena suhu ekstrim matahari, unsur-unsur ini tetap berada di dalam fase seperti gas yang disebut plasma. Dalam inti, suhu mencapai setidaknya 27 juta derajat Fahrenheit. Dikombinasikan dengan gravitasi kuat matahari yang menyatukan molekul hidrogen untuk menciptakan helium disebut fusi termonuklir. Ini melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk radiasi listrik, tenaga surya, dan angin matahari. Panas dan cahaya yang memberikan kehidupan di bumi. Berkat gravitasi matahari yang luar biasa, itu cukup menjadi kuat untuk menjaga tata surya tetap utuh, dan terutama karena ukuran dan besarnya massa matahari. Matahari kita adalah objek terbesar dan paling masif di tata surya. Lebarnya lebih dari 100 bumi. Dan secara teoritis dapat memuat 8 planet di dalamnya hampir 600 kali lipat. Matahari juga mengandung sekitar 90,8% dari semua massa di tata surya. Lalu kita bersiap untuk ke bagian berikutnya tentang tata surya. Tata surya di mana matahari sebagai pusatnya adalah sebagai berikut. 8 planet berputar mengelilingi matahari. Planet-planet dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan komposisinya, yaitu terestrial dan Jovian. Planet terestrial termasuk Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Penyusun utamanya terbuat dari material berbatu, permukaannya padat, tidak memiliki sistem cincin, mereka memiliki sedikit satelit alami, dan mereka relatif kecil. Yang terkecil dan paling dekat dengan matahari adalah Merkurius yang memiliki orbit terpendek di tata surya sekitar 3 bulan bumi. Venus adalah planet terpanas dengan suhu hingga 867 derajat Fahrenheit karena atmosfer karbon dioksida dan aliran larva yang luas. Di sebelah dunia api ini adalah dunia air, yaitu bumi. Sistem air di planet ini membantu menciptakan satu-satunya lingkungan yang diketahui di alam semesta mampu menopang kehidupan.
Planet terestrial terakhir adalah Mars, mungkin juga mendukung kehidupan sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu, ketika planet memiliki permukaan berbaik air dan sedikit lembab. Di luar 4 planet terestrial, dari tata surya bagian dalam terletak planet Jovian. Planet Jovian termasuk raksasa gas Jupiter, Saturnus, raksasa Uranus, dan Neptunus. Raksasa gas sebagian besar terbuat dari helium dan hidrogen, dan raksasa es juga mengandung batu, es, dan campuran air, metana, dan amonia. Keempat planet Jovian memiliki beberapa bulan, sistem cincin, tidak memiliki permukaan padat, dan sangat besar. Jovian terbesar di tata surya adalah Jupiter. Di dekatnya adalah Saturnus, planet terbesar kedua di tata surya. Bentangan cincin yang cukup lebar, selebar antara bumi dan bulan. Tetapi tebalnya hanya sekitar 1 kilometer. Pada masa lalu, Saturnus adalah es raksasa seperti Uranus dan Neptunus. Raksasa es yang sedikit lebih besar ini adalah Uranus yang terkenal berputar dengan sisi yang berbeda. Di sebelah Uranus adalah Neptunus, planet terluar di tata surya dan juga salah satu yang terdingin. Di antara planet terestrial dan Jovian, terdapat sabuk asteroid. Piringan datar dari benda-benda berbatu penuh dengan sisa-sisa dari pembentukan tata surya. Dari partikel debu mikroskopis, objek yang terbesarnya dinamakan Ceres. Piringan puing-puing ruang angkasa lain terletak jauh dari orbit planet Jovian, dinamakan sabuk Kuiper yang sangat dingin. Selain asteroid, sabuk Kuiper juga merupakan rumah hingga planet kerdil seperti Pluto dan merupakan tempat kelahiran banyak komet. Di luar sabuk Kuiper adalah awan Oort, kumpulan besar puing-puing es berbentuk bola, dianggap sebagai tepi tata surya karena disitulah gravitasi dan pengaruh fisik matahari berakhir. Ya, kita bersiap untuk materi berikutnya adalah fase bulan. Bulan dilihat dari bumi memiliki bentuk yang berbeda-beda, kadang berbentuk bulat penuh, kadang berbentuk sabit juga. Kita lihat dalam video berikut ini. Matahari hanya dapat menyinari separuh bulan pada waktu tertentu. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, sehingga kita hanya melihat satu sisi bulan dari bumi. Sisi yang tidak kita lihat biasanya disebut sisi terjauh bulan. Di sisi kanan layar, saya akan menunjukkan seperti apa bulan dari bumi. Saat bulan berada paling dekat dengan matahari, kita sebut dengan bulan baru. Saat bulan muncul, kita mulai melihat sepotong kecil bulan disebut dengan bulan sabit. Beberapa hari lagi akan berubah menjadi bulan setengah, kemudian bulan gibbous, kemudian bulan purnama, gibbous akhir, bulan setengah, dan kembali ke sabit. Fase bulan terdiri dari bulan mati, bulan sabit seperempat pertama, bulan bungkuk, bulan purnama, bulan bungkuk akhir seperempat ketiga, dan sabit. Baiklah, untuk materi berikutnya kita mulai ke gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada bidang yang sejajar. Berikut kita lihat fenomena yang terjadi pada gerhana matahari. Orbit bulan biasanya miring beberapa derajat utara atau selatan dalam kaitannya dengan bumi. Pada saat terjadi gerhana matahari, ada dua buah bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Ada 4 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hybrid. Ketika terjadi gerhana matahari, kita tidak boleh melihat dengan mata langsung, melainkan harus menggunakan kacamata khusus atau bisa melakukan trik berikut ini. Setelah manik terakhir menghilang dan menutupi seluruh permukaan matahari, kita bisa membuka kacamata sebentar, tapi harus menggunakannya kembali. Kalau tidak, akan merusak mata kita.
Kita lanjutkan pada materi berikutnya yang tentu saja tidak kalah menarik, yaitu materi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada garis yang sejajar. Berikut simak videonya. Orbit bulan miring beberapa derajat dalam hubungan dengan bumi, jadi bumi, bulan, dan matahari tidak selalu sejajar. Ada dua jenis bayangan, yaitu penumbra dan umbra. Ada tiga jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total. Kemudian ada gerhana bulan sebagian. Dan selanjutnya ada gerhana bulan penumbra. Tidak seperti gerhana matahari, gerhana bulan dapat dilihat dengan mata langsung. Baik, untuk materi yang berikutnya, kita ke rotasi dan revolusi bumi. Bumi berputar pada porosnya, ini yang dinamakan rotasi bumi. Kemudian, bumi juga akan mengelilingi matahari yang disebut berevolusi. Satu kali berevolusi membutuhkan waktu 365,242 hari atau 1 tahun. Akibat rotasi, yang pertama, gerak semu harian matahari, terdapat perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Akibat revolusi, terjadi gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim, dan penampakan rasi bintang yang berbeda. Baik, untuk tugas proyek stop motion. Ibu akan jelaskan penggunaan stop motion untuk pembelajaran IPA. Stop motion adalah satu teknik animasi untuk membuat aspek yang dimanipulasi dipoto sedemikian banyak sehingga seperti objek tersebut bergerak. Adapun banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat stop motion adalah sebagai berikut. Ya, Ibu biasa menggunakan Stop Motion Studio di Android Ibu. Bagaimana caranya? Tentu saja install dulu, kemudian kalian siapkan konsep yang akan kalian gunakan, termasuk berbagai macam bahan-bahannya. Ya, setelah itu apa yang harus dilakukan? Klik tanda plus pada aplikasi stop motionnya, kemudian klik tanda kamera, dan kalian boleh memotret sebanyak-banyaknya dan dengan menggerakkan objek yang akan terlihat bergerak nantinya. Apabila sudah selesai, kalian bisa menyeting ya. Kemudian kalian klik tanda panah yang ada di atas, kalian bisa atur waktunya. Dan apabila sudah selesai, kalian boleh klik share ya. Kemudian export movie, kalian boleh klik save as ataupun menggunakan klik YouTube dan lainnya, terserah kalian ya. Dan gunakan resolusi yang paling tinggi agar menghasilkan gambar yang lebih bagus. Selamat mencoba. Ya, berikut Ibu akan memberikan contoh dari proyek stop motion yang sudah dibuat oleh siswa. Berikut adalah proyeknya tentang tata surya. Ya, walaupun proyek berikut belum sempurna, tetapi ini merupakan salah satu contoh yang bisa kalian tiru. Ketika planet-planet bergerak mengelilingi matahari, apabila semakin banyak kalian memotret, akan terlihat semakin jelas. Ya, selanjutnya marilah kita merefleksikan diri tentang pembelajaran tata surya. Tahukah Anda kecepatan bumi ketika berotasi dan berevolusi? Apakah kita merasakan jalannya bumi berotasi dan berevolusi sekencang itu? Kebayang dong ya kalau bisa merasakan. Apakah yang akan terjadi bila bumi berhenti mendadak dari berotasi dan berevolusi? Wah, bahaya sekali ya. Refleksi pada pembelajaran kali ini membuat kita tersadar betapa kecilnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan pembelajaran tata surya ini, Ibu harapkan kalian lebih dekat lagi terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita sekalian. Tidak ada gunanya untuk menyombongkan diri karena kita hanya makhluk yang kecil dibandingkan dengan tata surya ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.